Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami konsep probabilitas, memahami jenis probabilitas, dan juga cara mengestimasikan probabilitas. Nah, apa itu probabilitas? Ya, jika kita bicara tentang probabilitas berarti kita bicara tentang peluang atau tentang kemungkinan suatu peristiwa untuk terjadi, ya. Jadi di sini berkaitan dengan proporsi dari frekuensi hasil yang diharapkan, ya, simbolnya E, atas jumlah kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi. Nah, di sini ada 4 hukum probabilitas yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama, jika proporsi suatu peristiwa sama dengan 1, maka peristiwa itu harus terjadi. Kemudian hukum yang kedua, jika probabilitas suatu peristiwa sama dengan 0, maka kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Hukum yang ketiga, asumsi nilai proporsi setiap peristiwa harus antara 0 dan 1. Nah, yang terakhir, jumlah probabilitas dari semua kejadian harus sama dengan 1. Ya, jadi ini hukum-hukum probabilitas yang perlu teman-teman garis bawahi. Nah, apa sih hubungan probabilitas dan statistik, ya? Jadi peneliti menggunakan probabilitas ini berkaitan dengan statistik inferensial. Nah, pada statistik inferensial, peneliti tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi, tetapi dapat membuat kesimpulan penelitian dengan konsep probabilitas dari sampel yang dipilih secara acak sebagai perwakilan dari populasi. Jadi cukup dari sampel saja, ya. Kemudian peneliti menggunakan data yang ditafsirkan dengan metode statistik untuk menarik kesimpulan pada populasi. Nah, artinya di sini penelitian kita hanya pada sampel. Nah, sampel ini bisa mewakili data dari keseluruhan populasi, ya, itu maksudnya. Nah, adapun parameter populasi dan juga statistik sampel yang dapat kita ketahui, ya, ini ada mean populasi, kemudian ada mean sampel, ada standar deviasi populasi dan juga standar deviasi sampel, ya. Ini rumusnya, perbedaan rumusnya. Nah, kita bicara terkait distribusi probabilitas, ya. Untuk distribusi probabilitas itu terbagi menjadi 2, ada distribusi diskrit dan juga kontinu. Nah, untuk distribusi diskrit, ya, jadi ini terkait variabel yang dapat dihitung. Misal skor nilai, ya, misalnya nilai maksimum 10, ya. Nah, maka kalau benarnya 5, maka skornya cuma dapat 5 dari 10, ya. Intinya variabelnya dapat dihitung. Nah, untuk distribusi kontinu ini terkait variabel yang dapat diukur, ya, seperti berat badan, ya, misalnya berat badannya 48,5 misalnya. Kemudian umur, ya, umur yang dapat diukur, umurnya berapa, 20 tahun 3 bulan, ya. Terus temperatur, ya, temperatur tubuh 36,5 derajat Celcius, misal seperti itu. Kemudian jarak, ya, 10 km, berapa, ya. Jadi itu variabel yang dapat diukur. Nah, adapun jenis-jenis probabilitas yang perlu teman-teman ketahui, ya. Pertama, probabilitas pendekatan klasik. Maksudnya di sini peluang terpilihnya suatu peristiwa adalah sama, ya. Nah, probabilitas pendekatan klasik ini yang biasa kita gunakan dalam penelitian ilmiah, ya. Jadi setiap elemen, ya, atau setiap objek dalam sebuah populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, seperti itu. Sedangkan ada probabilitas pendekatan subjektif. Nah, dalam probabilitas ini itu tidak memperhatikan kesempatan yang sama untuk dipilih, gitu, ya. Artinya di sini kejadiannya atau peristiwanya itu hanya didasarkan pada penilaian pribadi. Nah, untuk probabilitas ini itu tidak berlaku dalam
penelitian ilmiah ya, karena dia hanya menggunakan penilaian pribadi ya. Nah, di sini ada rumus probabilitas ya yang umum digunakan. Nah, P sama dengan E per N ya dalam kurung S. Jadi P itu probabilitas, E hasil yang diharapkan, kemudian S kemungkinan peristiwa terjadi, atau N di sini ruang sampel ya. Ini fokusnya ke sampel. Kemudian contoh ya, berapa kemungkinan yang didapatkan dari satu kali pelemparan sebuah koin atau mata dadu ya. Nah, contoh untuk ruang sampel pelemparan satu mata uang logam atau koin sama dengan 2 ya. Maksudnya di sini kan kalau uang logam atau koin itu kan ada punya dua sisi ya, punya dua sisi. Nah, contoh uang logam 1000, satu sisi dia burung Garuda ya, satu sisinya lagi angklung ya. Jadi kalau kita lempar ke atas, ada kemungkinan kita dapat gambar yang burung Garuda, atau kemungkinan kedua kita dapat gambarnya angklung ya, atau sebaliknya. Yang pertama kita dapat angklung, yang kedua kita dapatnya burung Garuda ya. Tetap dapatnya ruang sampelnya 2 ya, atau kemungkinannya 2. Nah, untuk dadu ya, itu ruang sampel pelemparan satu buah mata dadu itu 6. Kenapa 6? Karena di setiap sisinya ya itu ada yang titiknya 1, kemudian ada sisi satunya titiknya 2 sampai ke 6. Berarti ketika kita melemparkan satu buah dadu ke atas gitu ya dalam satu kali, ada kemungkinan kita dapat angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, kayak gitu. Maka ruang sampelnya sama dengan 6. Contoh sederhana untuk pendekatan klasik ya. Nah, ini contoh yang tadi untuk satu buah uang logam ya, misalnya kalau yang gambar angklung kita kasih kode A ya, untuk gambar burung Garuda kita kasih kode B ya. Nah, untuk probabilitas angklung ya, misalnya berarti sisi 1 ya sama dengan A per A kali B ya. Kenapa A? Karena 1 ya, sekali dilempar kan peluangnya kalau kita mau dapat angklung ya, berarti angklung per A kali B. Kemungkinannya 2 ya. Bisa dapat angklung, bisa juga dapat yang burung Garuda. Maka di sini dapat nilai setengah atau 0,5 ya. Untuk B juga peluangnya sama gitu ya. P probabilitas dari B ya, atau probabilitas dari burung Garuda sama dengan burung Garuda per angklung dikali burung Garuda, atau sama dengan 1/2 atau 0,5. Nah, di sini berarti persentasenya sama-sama 50% ya. Ketika kita melempar satu uang logam, kemungkinan kita dapat gambar angklung itu 50%, dan kemungkinan kita dapat burung Garuda itu juga 50% ya. Nah, sama peluangnya. Selanjutnya ada probabilitas independen ya. Jadi terjadinya satu peristiwa itu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya peristiwa lain. Ya, contoh perhitungan probabilitas independen. Nah, rumah sakit N akan merekrut seorang tenaga kesehatan dan mengadakan seleksi terhadap 4 orang pelamar yang terdiri dari 1 perawat laki-laki, 1 perawat wanita, 1 laki-laki bukan perawat, dan 1 wanita bukan perawat. Kemudian peluang untuk setiap tenaga kesehatan adalah sebesar 1/4 ya, karena yang mau diambil cuman 1 ya, seorang. Sedangkan orang yang ikut seleksi ya ada 4, berarti 1/4 dengan susunan sebagai berikut. Nah, untuk perawat ya itu peluangnya 2/4. Kenapa 2? Karena di sini ada 1 perawat laki-laki dan 1 perawat
perempuan, ya, berarti 2 berbanding 4. Kenapa 4? Karena tadi pelamarnya 4. Kemudian probabilitas laki-laki juga 2 berbanding 4, ya. Kenapa 2? Karena ada 1 perawat laki-laki, kemudian ada 1 laki-laki bukan perawat, berarti 2 berbanding 4. Nah, untuk probabilitas wanita itu juga 2 berbanding 4, ya, karena ada 1 perawat wanita dan juga 1 wanita bukan perawat. Nah, yang terakhir untuk probabilitas perawat laki-laki, ya, itu 1 berbanding 4. Karena apa? Karena di sini hanya ada 1 perawat laki-laki, ya. Nah, untuk probabilitas perawat wanita juga 1 berbanding 4 karena di sini perawat wanitanya juga cuman ada 1. Nah, berapa peluang tenaga kesehatan yang direkrut adalah wanita atau perawat? Jadi kalau misalnya peluangnya itu wanita atau perawat, berapa peluangnya kita bisa masukkan dalam rumus, ya. Maka masing-masing memiliki peluang ini ya, yang tadi ya ketentuan peluangnya. Kita masukkan dalam rumus. Probabilitas wanita atau perawat sama dengan probabilitas wanita ditambah probabilitas perawat dikurang probabilitas perawat wanita, gitu ya. Nah, berapa itu tadi? Per 2/4 kan probabilitas wanita tadi 2/4. Probabilitas perawat 2/4. Kemudian probabilitas perawat wanita cuman ada 1 ya, 1/4. Maka peluangnya adalah 3/4 atau 0,75. Jadi peluang direkrutnya tenaga kesehatan wanita atau perawat adalah 0,75, ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada probabilitas dependen, ya. Terjadinya satu peristiwa mempengaruhi kemungkinan terjadinya peristiwa lain. Contoh ya, contoh kasus. Di ruang interna RSN terdapat 10 pasien dengan penyakit ginjal. 6 laki-laki, ya. Dari 6 itu ada 2 dengan sindrom nefrotik dan 4 dengan glomerulonefritis, ya, atau GN. Sisanya 4 perempuan, 1 dengan sindrom nefrotik dan 3 dengan glomerulonefritis. Gitu. Nah, jika akan diambil 1 pasien laki-laki sebagai sampel, maka berapa peluang pasien tersebut menderita sindrom nefrotik dan berapa peluangnya menderita glomerulonefritis? Itu pertanyaannya. Maka peluang yang didapatkan adalah 1 berbanding 10. Kenapa? Karena yang mau diambil kan 1 pasien laki-laki, sedangkan jumlah pasiennya ada 10 ya, keseluruhan sampelnya, gitu ya. Nah, susunannya seperti ini. 2 pasien laki-laki menderita sindrom nefrotik, ya, karena 2 ya ini. Kemudian 4 pasien laki-laki menderita glomerulonefritis. 1 pasien perempuan menderita sindrom nefrotik, ya, 1 ya. Kemudian 3 pasien perempuan menderita glomerulonefritis. Oke. Jika akan diambil 1 laki-laki sebagai sampel, berapa peluang pasien tersebut menderita glomerulonefritis dan berapa peluangnya menderita sindrom nefrotik, ya. Jadi dari probabilitas tadi kita bisa masukkan ke rumus, ya. Probabilitas GN atau glomerulonefritis dikali probabilitas laki-laki, karena yang diambil kan mau laki-laki ya. Kemudian dibagi laki-laki. 4/6 dapatnya. 4/6. Kenapa 4? Ya. Jadi tadi ya, pasien yang GN kan tadi ada 4 tuh yang laki-laki, ya kan? Kemudian dibagi 6. Kenapa 6? Karena laki-lakinya secara total keseluruhan ada 6. Maka
didapat kalau disederhanakan menjadi 2/3 atau 0,67. Sedangkan untuk probabilitas laki-laki yang menderita nefrotik ya, sindrom nefrotik, probabilitas NS dikali probabilitas laki-laki per laki-laki ya. Nah, berapa NS tadi? 2/6 ya, 6 karena jumlah semua sampel yang laki-laki ada 6. Kalau disederhanakan 1/3 atau 0,33. Jadi peluang pasien laki-laki menderita glomerulonefritis adalah 0,67 dan yang menderita sindrom nefrotik sebesar 0,33. Jadi perhitungannya seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian materi hari ini. Kita akan berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.